Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja nih bahas sumber yang Anda kirim, bab 25. Ini soal seni persuasi dalam pidato. Wah, ini ilmu kuno tapi kayaknya relevan terus ya. Bener banget, sumber ini kan mengupas tuntas 5 langkah klasik dari Cicero, orator Romawi itu loh. Ini bukan teori usang, tapi semacam kerangka kerja, peta jalan lah, biar argumen kita itu kena sasaran. Mau di rapat, presentasi, atau pas kita coba yakinin orang. Oke, mari kita bedah ya. 5 langkah. Penemuan, penyusunan, gaya, ingatan, sama penyampaian. Nah, pertanyaannya, gimana nih alat dari zaman Romawi ini bisa jadi senjata kita di era sekarang ini? Kita mulai dari yang pertama dulu kali ya, penemuan. Nah, penemuan ini penting banget. Ini soal nentuin apa sih inti argumen kita. Terus, kenapa audiens mesti dengerin? Cicero itu, kata sumber ini, menekankan fokus ke masa depan. Apa untungnya buat audiens? Bukan cuma buat kita. Fokusnya ke mereka. Oh, jadi bukan sekedar ide saya bagus nih, tapi lebih ke ini bagus buat Anda karena gitu ya. Contoh di sumber soal aturan kebisingan itu lumayan jelas ya. Argumennya kan bukan saya nggak suka berisik, tapi kota kita nanti lebih tenang, ini untung bareng-bareng. Tapi terus gimana kita tahu apa yang menguntungkan buat mereka? Nah, itu dia. Di sini masuk konsep commonplace. Sumber ini bilang penting banget kita identifikasi dulu apa sih nilai atau keyakinan yang udah sama-sama dipegang audiens. Di contoh tadi, karakter pedesaan yang tenang itu kan commonplace-nya. Jadi argumen kita nyantol ke sesuatu yang udah mereka hargai. Nggak mulai dari nol, gitu. Menarik. Oke, jadi apanya udah ketemu. Terus langkah kedua, penyusunan atau arrangement. Ini soal urutan nyampeinnya. Kedengarannya sih penting ya, tapi urutan Cicero ini, ethos, logos, pathos, apa nggak terlalu kaku gitu buat zaman sekarang? Itu pertanyaan bagus. Struktur Cicero itu memang klasik ya. Bangun kredibilitas dulu. Itu ethos. Terus sampaikan logika sama fakta, logos namanya. Baru deh, sentuh emosinya buat dorong tindakan. Itu pathos. Mungkin kelihatannya kaku, tapi ini fondasi kuat loh. Kita bangun trust dulu, baru kasih data, terus tutup pakai dorongan emosi. Ya, bisa aja sih diubah-ubah, tapi paham urutan dasarnya ini bikin kita lebih ngontrol alur penerimaan audiens. Iya, paham. Jadi kayak resep dasar yang bisa dimodif ya. Bangun pondasi percaya dulu, baru logika, terus ditutup dengan rasa. Oke. Lanjut ya, gaya atau style. Ini bukan soal pamer kata-kata canggih, tapi soal kesesuaian. Sumber Anda kan nyebut 5 kebajikan Cicero, bahasa yang tepat, jelas, hidup, terus santun atau dekorum sama indah. Nah, itu contoh pembicara soal aturan bising tadi. Yang dia nyesuaiin penampilan sama bahasanya biar membumi, itu contoh bagus banget soal dekorum, ya kan? Dia nggak mungkin datang pakai jas mahal ke rapat warga, gitu. Itu nunjukin dia paham konteks dan respek. Tapi, menjaga kelimanya ini sekaligus kayaknya susah juga. Mana yang paling krusial kira-kira? Semuanya penting sih, tapi dekorum atau kesantunan itu sering jadi kunci pertama. Kalau audiens udah ngerasa kita nggak nyambung atau nggak sopan sama konteks mereka, ya kebajikan lain mungkin jadi kurang efek. Kita perlu masuk dulu ke dunia mereka. Oke, masuk akal. Terus, ingatan atau memori. Zaman Cicero, wah ini katanya soal ngapalin pidato panjang pakai teknik istana memori. Rumit ya? Nah, kalau sekarang kan? Iya, sekarang kita punya cantekan digital. PowerPoint gitu misalnya. Iya. Bagian ini pasti bikin banyak orang lega nih. Tapi intinya sama aja kan ya? Harus kelihatan nguasai materi, nggak? Gagap nyari kata. Saya jadi ingat pernah presentasi, panik banget pas lupa poin penting. Jadi, biarpun ada slide, persiapan buat ngingat alur utamanya itu tetap penting biar lancar. Betul. Alat bantu modern itu memudahkan, tapi ya nggak menggantikan kebutuhan buat internalisasi poin-poin kunci, biar penyampaiannya terasa alami dan meyakinkan aja gitu. Oke, terakhir nih, penyampaian atau delivery. Aktio, katanya Cicero, ini akting kita di panggung. Bahasa tubuh, volume suara, kecepatan ngomong, jeda, kontak mata. Nah, ini sering banget dilupain, padahal
Wah, bisa jadi penentu. Gimana cara kita ngomonginnya itu sering sama pentingnya sama apa yang kita omongin. Kontak mata aja misalnya, itu bisa bangun koneksi personal yang kuat loh. Bener banget. Tapi ngatur semua ini, suara, gerak, ekspresi, wah butuh latihan ya. Nggak bisa instan gitu aja. Tentu saja, kayak skill lain lah, penyampaian yang efektif itu ya perlu dilatih. Ngatur naik turunnya suara, pakai jeda yang pas, mastiin muka kita mendukung pesan. Semua itu ngaruh ke dampaknya nanti. Yang paling bikin saya kaget sih, ternyata semua ini nyambung banget ya sama era modern. Sumber Anda kan ngaitin langkah Cicero ini sama presentasi kayak di TED Talks gitu. Ini bukan teori doang berarti. Justru itu, di sini kita lihat prinsip Cicero ini abadi gitu. Banyak pembicara TED yang sukses, seringkali nggak sadar loh, mereka itu pakai formula ini. Yang menarik itu, gimana mereka seringkali ngebaliknya sedikit. Mereka mulai dari cerita pribadi dulu kan, itu etos sama patos buat narik kita masuk. Baru deh kasih ide besarnya, logos. Terus balik lagi ke ajakan yang nyentuh emosi. Ah, jadi itu toh rahasianya. Mereka ambil hati dulu sebelum ambil pikiran. Wah, ini ngubah cara pandang saya soal struktur presentasi nih. Bukan cuma urutan kaku, etos, logos, patos, tapi gimana elemen ini diramu jadi semacam perjalanan buat audiens. Bener ya? Persis. Jadi kelima langkah Cicero ini, penemuan, penyusunan, gaya, ingatan, penyampaian ini lebih dari sekedar catatan sejarah. Ini tuh, apa ya, kerangka kerja yang relevan banget buat komunikasi persuasif kita sehari-hari. Iya juga ya. Dari mulai bikin email penting, siapin presentasi ke klien, sampai mungkin negosiasi gaji atau bahkan obrolan penting di rumah. Mikirin kelima aspek ini kayaknya bisa banget naikin peluang pesan kita diterima dan diingat. Betul sekali. Ini membawa kita pada satu pemikiran akhir nih, mungkin buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Coba deh terapkan secara sadar kelima langkah Cicero ini pada satu saja komunikasi penting yang akan Anda lakukan minggu ini. Amati, apakah ada bedanya di proses persiapan Anda? Dan terutama, gimana hasilnya nanti? Coba direnungkan.